Di sini kami akan menjelaskan tentang postmodern. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum siapa kita? Nggak tahu kak, kenalan dong kak. Yaudah deh, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Triwahini Virgiana. Saya Anida Kirania Zafina. Saya Alam Pogi. Dan saya Martin. Kami dari kelompok 1. Kita hidup di era yang para filsuf menyebutnya postmodern. Era di mana tidak ada satu kebenaran tunggal. Era di mana masyarakat semakin beragam, tuntutan semakin kompleks, dan negara dituntut hadir dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pertanyaan sederhana, apakah administrasi negara kita sudah siap menghadapi dunia yang berubah? Apakah birokrasi yang kita kenal dengan hierarki, prosedur, dan standarisasinya masih relevan di tengah masyarakat yang semakin plural dan kritis? Hari ini kita coba mencari jawabannya. Administrasi negara modern lahir dari gagasan Max Weber, birokrasi yang rasional, hierarkis, dan impersonal. Ia datang sebagai solusi atas kekacauan pemerintahan feodal. Efisiensi dapat diprediksi dan terstandarisasi. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika masyarakat yang dilayani tidak lagi homogen? Bagaimana jika suatu prosedur tidak bisa memenuhi 1000 kebutuhan yang berbeda? Inilah titik masuk feodalisme ke dalam administrasi negara. Administrasi postmodern tidak percaya pada satu pendekatan tunggal. Ia merangkul partisipasi warga, ia mengakui keberagaman nilai, ia berani mempertanyakan otoritas yang selama ini dianggap given, dan ia setidaknya dalam teori menempatkan warga bukan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang berdaulat. Di Indonesia, tantangan ini terasa jauh lebih nyata. Negara dengan kepulauan, dengan ratusan suku, ribuan regulasi, dan jutaan warga yang harapannya semakin tinggi terhadap pemerintah. Apakah birokrasi kita bergerak ke arah yang tepat? Mari kita tanyakan langsung kepada mereka yang merasakannya. Halo Kak, dengan nama siapa? Nama saya Putri, Kakak ini kuliah di Unpam, ambil jurusan apa kalau boleh tahu? jurusan manajemen, Semester berapa Kak? semester 2. Semester 2. Saya mau bertanya ya. Ya. Misal nih, menurut Kakak kalau dengar kata pemerintah, apa yang di pikiran pertama Kakak itu? Lambat, tapi sekarang udah ada aplikasi sih, jadi kita bisa ngurus ini tuh secara online, lumayan lah. Menurut Kakak ada perbedaannya nggak antara yang bagus sama yang jelek? Yang bagus itu yang mikirin orang yang pakai, yang jeleknya itu yang dibuat-buat sama petugasnya. Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya Anida Kirania Zafina dari program studi administrasi. Anida. Ya, dari bapaknya tahu. Boleh tahu bapaknya? Nama Ya, nama. Ade. Bapak Ade. Saya dengan alat Menurut Bapak itu pelayanan pemerintahan sekarang tuh gimana sih? yang digital lah ya. Yang digital lah. Ya kan kayak pengurusan SIM sekarang bisa digital. SKCK bisa digital termasuk untuk pencatatan capil ya. Sekarang memang sudah digital termasuk juga sekarang ada IKT. Oh IKT? IKD Identitas kependudukan digital. Iya tidak. IKTP gitu. Ya IKTP lah itu sebetulnya IKD aplikasinya. Hal sebetulnya ada. Cuman kata nggak sudah baik sebetulnya. Sudah mempermudah juga artinya kita tidak harus membawa secara fisik. Tapi ada banyak kekurangan. Yang saya pemakai ini KD juga ada sih. Kekurangannya itu biasanya di maintenance keduanya di administrasi. Kayak ada perubahan harusnya. Kalau semuanya serba digital, ya proses itu pun dilakukan secara digital lagi ya. Ya hanya cukup mengupload kebutuhan data pembanding ataupun pengusulan baru. Ini kan tidak ada. Artinya masih tetap harus ada perbaikan secara kalau ada untuk perbaikan ya harus datang ke kantornya. Nanti tadi kekurangan. Tapi selain itu sudah cukup banyak. Untuk yang digital katanya penunjang juga untuk
kondisi saat ini orang yang orang kalau pelayanan publik itu kan harus dilakukan di jam kerja karena orang banyak yang kerja ya. Kalau digital kan bisa di sela-sela dia istirahat kerja untuk melaksanakan kerja. Yang emang sebetulnya kan belum semua sih. Semoga juga bisa semuanya itu melakukan hal yang sama. Digital itu paling gitu. Ya. Kalau kan pasti ada minusnya kayak orang tua yang belum bisa, yang nggak ngerti atau dari daerah-daerah terpencil yang itu tidak. kekurangannya di situ, Mas. Kalau misalkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat itu kan bisa dibantu dengan sosialisasi dari aparatur terendah yaitu RW lah, RT RW yang di lingkungannya. Kadang itu tidak tersampaikan sampai sejauh itu terkait masalah maintenance-nya ya, terkait sistemnya gitu. Hanya berada di pos saja kayak capil, hanya di capilnya saja informasi itu ada. Kayak digitalisasi itu. Digitalisasi ini. Gini, kadang kan digitalisasi juga ada plus minusnya ya Mbak ya. Mudahnya digitalisasi kita sekarang itu kalau saya lihat belum optimal karena itu dari penunjang sarana belum terpenuhi untuk kepentingan umum. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Saya izin wawancara ya di sini. Sebelum saya ingin bertanya, nama kakak masing-masing siapa? Nama aku Laura Yasmi. Kalau kakak? Putri. Dan jurusan di sini ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Aku jurusannya sistem komputer. Kalau aku kerja. Oh, ya. Menurut kakak, pelayanan pemerintah sekarang itu gimana sih? Menurut saya pribadi, untuk sekarang ini sih kayaknya masih agak kurang ya. Ya. Cuman kalau dilihat-lihat lagi sih udah mulai agak sedikit membaik. Oh ya Kak, kalau boleh tahu apa sih harapan kakak untuk pemerintahan sekarang ini? Buat saya sih yang penting jangan nyusahin masyarakat ya, apalagi kayak buat kalangan masyarakat bawah gitu. Nah, yang penting itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, makasih ya. Postmodern administrasi lahir di tengah krisis kepercayaan. Warga tidak lagi secara otomatis tunduk pada otoritas negara. Mereka mempertanyakannya. Mereka menuntut transparansi. Dan ini penting, dan ini yang paling penting, memiliki platform untuk didengar. Media sosial telah mengubah relasi negara dan warga selamanya. Tapi postmodernisme dalam administrasi bukan tanpa risiko. Ketika tidak ada standar tunggal, ada bahaya ketidakkonsistenan. Warga di satu daerah mendapat layanan prima, sementara yang lain terpinggirkan. Fleksibilitas tanpa kerangka yang jelas bisa merubah menjadi ketidakpastian. Postmodern administrasi negara bukan sebuah jawaban. Ia adalah cara kita mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Ia mengajak kita bahwa negara tidak memonopoli kebenaran tentang apa yang baik bagi warganya. Ia mendorong dialog bukan monolog, partisipasi bukan sekedar sosialisasi. Dan mungkin itulah yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini. Bukan birokrasi yang makin besar, bukan juga regulasi yang semakin tebal, tapi administrasi yang semakin mendengar, semakin manusiawi, semakin berani mengakui bahwa tidak ada satu cara yang sempurna untuk melayani jutaan manusia yang berbeda-beda. Negara di persimpangan postmodern bukan persimpangan yang menakutkan, melainkan persimpangan yang menantang kita untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik, untuk berani berubah. Administrasi publik yang baik bukan milik satu generasi. Ia dibangun oleh setiap generasi yang mau belajar,